berapa ton, kiloton yang diperlukan susu. Nah, tadi bisnis turunannya tadi itu supply rumput untuk sapi. Iya, siswa. Iya, di 4 tingkatan, PAUD, SD, SMP, SMA. Setiap hari, karena ini menciptakan lapangan kerja baru, bahkan penggerak nyata ekonomi kita. Itu Mas Aris. Siap Bang. Selain birokrasi apa lagi Bang untuk di pemerintah? SDM. Yang seperti Abang bilang tadi dari awal-awal juga ya. SDM penting sekali. SDM kita di Jakarta oke. Di desa-desa itu Mas Haris, kan setiap tahun kita berikan dana desa 1 triliun. Dana desa. Kan 1 miliar satu desa misalnya kan. Bagaimana mereka juga mengalami kemajuan yang signifikan setiap tahun. Kita bicara satu program saja, misalnya makan bergizi gratis. Menunya hari Senin, misalnya ayam, sayur, telur, tempe, nasi, susu 1 gelas. Sayur itu bisa menjadi faktor pembuka lapangan kerja baru. Caranya gimana? Mas Haris tinggal di Bekasi, bisa buat hidroponik. Oke. Tinggal lihat, pemerintah udah menetapkan menu hari Senin ini, hari Selasa ini, hari ini, dan seterusnya. Hidroponik. Terus nggak ada duit untuk beli pipa buat hidroponik dengan plastiknya. Modal-modalnya. Pakai KUR, BRI. Itu yang lagi kita diskusikan. Ekosistemnya. Oh Mas Haris, saya udah bisa hidroponik. Saya bikin koperasinya. Jadi pengumpul dari masyarakatnya. Ada 20 kakak yang Mas Haris koordinir, hidroponik supply ke badan gizi. Oke, jadi sayurnya berputar ya Bang di situ ya. Berputar lapangan kerja baru. Apalagi Jabotabek kan lahan nggak ada. Sulit lah gitu kan. Nah, itu bisa. Berikutnya misalnya telur. Nah, sekarang kan lagi berkembang di mana-mana peternakan ayam, betul. Yang boiler maupun ayam pedaging dengan ayam petelur. Jadi itu di mana-mana berkembang dan sekarang banyak kemitraan dengan korporasi. Nah, jadi kemudian ini Mas Haris, farm untuk sapi perah menyiapkan susu. Iya, susu untuk itunya. Iya, tahu nggak? Makanan sapi itu kan yang diperah susunya, dia setiap tahun harus melahirkan. Karena kalau dia tidak melahirkan, susunya nggak muncul, nggak keluar. Maka usianya 5 tahun, setiap tahun harus melahirkan, maka susunya keluar. Nah, tahu nggak makanannya apa? Rumput gajah Mas Haris. Nah, itu kalau susunya setiap hari 80 juta anak-anak kita minum susu, yang 1 gelasnya 80 mili misalnya, iya kan? Atau berapa tuh yang botol separuhnya ini 330 ya? 330 ya. Nah, taruhlah 220. Susu 1 gelasnya kan 220 kali 80 juta. Berapa ton, kiloton yang diperlukan susu. Nah, tadi bisnis turunannya tadi itu supply rumput untuk sapi. Sinergi kan? ya Bang, jadi lapangan kerja. Bersinergi ya. Gila, itu gede banget. Trickle effect down-nya. Jadi dampak turunannya banyak banget. Ini baru satu nih kalau benar-benar jalan nih kan. Ini kalau jalan luar biasa. Jadi efek ekonominya. Karena itu jangan sampai ada komponen yang diimpor dari kebutuhan program makan bergizi itu. Usahakan semua produksi dalam negeri. Nah, berikutnya pengantaran. Mas Haris, pakai jasa. Dari dapur ke sekolah. Sekolahnya ada di desa, ada di pinggiran kota, ada di kecamatan, ada di mana-mana. Dalam waktu bersamaan nasinya mesti tiba. Berapa motor yang diperlukan, berapa mobil atau apa tuh yang 3 roda tuh? Oh, yang pakai ini apa tuh namanya tuh Mas Haris? Iya, itu kan gitu. Itu lapangan kerja baru, jasa pengantaran. Bayangkan kalau Kabupaten Bekasi ada 100 sekolah yang bersamaan makannya harus diantarkan.
jasa transportasinya besar sekali Mas Aris. Lagi-lagi sinergi lagi ya. Sinergi. Nah, dan ini semuanya off takernya adalah pemerintah, dibiayai dari APBN. Jadi apa artinya, Mas Aris? Inilah penggerak ekonomi nyata. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak negara. Intervensi kebutuhan gizi anak-anak mereka melalui sekolah. Nah, itu yang kita Mas Haris kira-kira yang bisa menjadi andalan kita ke depan. Dan Pak Prabowo pun udah melihat di beberapa negara ya Bang soal makan bergizi gratis ini ya Bang, karena emang balik lagi sinergi semuanya bisa untuk rakyat Indonesia juga, nggak cuma makanan doang tapi bahan-bahan pokoknya ya Bang. Betul. Dan ini juga udah diuji coba kan, masih terus berlangsung di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Iya, jadi setiap hari itu memberi makan 3.000. Oh, 3.000 orang. Pelajar apa orang? Itu? Iya, 3.000 siswa. Iya, di 4 tingkatan, PAUD, SD, SMP, SMA. Setiap hari. Jadi udah dibuatkan kitchen, terus diuji coba. Terus dilakukan setiap hari. Udah berjalan. Berarti roadmap-nya harus bener ya Bang untuk ini ya Bang, program itu seperti apa? Iya, makanya mari kita dukung bersama-sama, kita ambil bagian karena ini menciptakan lapangan kerja baru bahkan penggerak nyata ekonomi kita. Itu Mas Aris. Siap Bang. Bang, tapi kalau Abang melihat sendiri kondisi ekonomi Indonesia sekarang gimana sih Bang? Apalagi kan bakal proses transisi nih Bang dari pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin ke Prabowo Gibran Bang. Mas Aris, kalau kita mau jujur, kendala utama kita itu reformasi birokrasi yang belum tuntas. Oh iya. Harus kita akui. Pak Jokowi juga itu. Iya. Karena itu saya lihat pemerintah kemarin meluncing government tech. GovTech ya. GovTech. Itu menurut saya tepat sekali. Karena dengan government tech itu akan mampu mengefisienkan dan menekan potensi korupsi. Oke. Dan kualitas layanan, kecepatan layanan, validasi data itu jauh lebih baik. Nah, government tech ini harus dimulai dari sistem kependudukan yang connect dengan sistem keuangan. Jadi government tech dari sistem kependudukan connect dengan sistem keuangan, rekening perbankan, sistem kependudukan connect dengan sistem layanan kesehatan, sistem kependudukan connect dengan sistem masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, hukum dan seterusnya. Sistem kependudukan harus connect dengan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan keimigrasian dan seterusnya, paspor. Jadi itu namanya government tech. Jadi masyarakat tuh pegang satu kartu, udah bisa semuanya. Semuanya udah bisa. Jadi kita nggak pegang banyak ATM lagi. Karena udah ada di situ. Iya kan, tinggal kartu. Iya, kodenya aja yang berbeda. Gitu. Itu mungkin Indonesia arahnya ke sana ya, Mas Haris. Tapi Abang optimis Bang, ke depannya ekonomi akan bertumbuh terus. Kalau kita bisa menuntaskan reformasi birokrasi, menekan angka korupsi, terus menaikkan apa istilahnya itu tingkat kepercayaan, ya dulu disebutnya doing business ya. Jadi kalau kita bisa menaikkan peringkat kita, IRR kalau nggak salah sekarang, pengganti doing business itu IRR, maka kita bisa take off untuk mencapai cita-cita kita di 100 tahun Indonesia Merdeka. Indonesia Mas. Iya, karena itu syarat utama ya tadi birokrasi yang efisien dan fleksibel. Kemudian selain birokrasi apa lagi Bang untuk di pemerintah? SDM. Yang seperti Abang bilang tadi di awal-awal juga ya. SDM penting sekali. SDM kita di Jakarta semuanya sudah well teknologi, well informasi, well services lah ya. Tapi bagaimana 500 kabupaten kota di daerah lain? Bagaimana 82.000 desa? Nah, ini belum merata ya, Bang. Ini yang kita mau dorong supaya di desa-desa itu, Mas Haris, kan setiap tahun kita berikan dana desa 1 triliun. Dana desa. Kan 1 miliar satu desa misalnya kan. Bagaimana mereka juga mengalami kemajuan yang signifikan setiap tahun. Kalau bisa sama seperti di kota-kota besar ya Bang. Iya, itu kan bagian daripada keberpihakan DPR terhadap
pembangunan desa, terhadap pengentasan kemiskinan di desa dengan persetujuan alokasi fiskal APBN untuk dana desa setiap tahun. Itu Mas Haris. Tapi Indonesia bakal jadi negara maju ya Bang? Oh iya, kita optimis. Syarat untuk menjadi negara maju, pertama SDM yang unggul. Kedua, government atau birokrasi yang bersih. Jadi clean and good governance. Itu sah. Yang ketiga, konektivitas infrastruktur digital, infrastruktur transportasi, infrastruktur layanan untuk semua sirkulasi ekonomi. Itu penting sekali konektivitas itu. Berarti itu Pak Prabowo harus mau tidak mau income per kapita masyarakat, maka kita akan naik kelas. Kita tidak terjebak lagi di middle income trap, Mas Haris. Betul, seperti Pak Jokowi bilang. Iya. Middle income trap itu bahaya. Betul. Apalagi kan dengan situasi global yang saat ini tidak ada kepastian ya Bang ya. Iya. Ya penuh dengan uncertainty, perang antar kawasan masih terjadi, ancaman di kawasan juga terus muncul. Itu berdampak banget ya Bang. Oh pasti, karena kita kan perdagangan global ini kan kita memiliki interdependensi antara satu negara dengan negara yang lain, antara satu kawasan dengan kawasan yang lain, baik dalam bentuk kebutuhan komoditi. Kita perlu berapa juta ton setiap tahun kita perlu kedelai. Produksi dalam negeri kedelai cuma berapa? Kita perlu impor kedelai untuk memenuhi industri tempe kita misalnya. Kan begitu. Jadi ketergantungan interdependensi antar negara dalam perdagangan global ini tidak bisa dihilangkan. Begitu Mas Haris. Siap. Oke, Bang. Berarti Indonesia Emas 2045 bakal kenyataan atau fata morgana jadi Bang? Nah, kalau menurut pandangan Abang gimana? Kalau kita 100 tahun udah pasti kita akan nyampe ke sana. Ibaratnya ya tinggal 20 tahun dan waktu 5 tahun itu sangat singkat. Kali 4 20 tahun nyampe. Kalau emasnya, emas itu kan maksudnya gambaran cita-cita, harapan dan satu bentuk optimisme ya yang kenapa kemudian emas itu disimpan di atas Monas? Karena emas menggambarkan semua orang punya mimpi untuk memiliki emas itu. Nah, jadi kalau ditanya, tergantung effort kita. 5, 10, 15 tahun ke depan. Agar tidak jadi fata morgana, ya kita harus sungguh-sungguh. Demokrasi kita harus kita kontrol dalam arti rule of the game-nya harus benar-benar jangan sampai menciptakan instabilitas politik, Mas. Karena syarat pembangunan nasional ini kan selain stabilitas keamanan juga perlu ada stabilitas politik. Nggak apa-apa ada yang di luar pemerintahan memberikan koreksi pengawasan secara produktif terhadap jalannya kebijakan dari pemerintah. Pemerintah nggak masalah, tetapi tidak boleh menimbulkan instabilitas politik karena bisa berpotensi membuat kita setback lagi atau stuck. Nah, itu yang kita harus hindari supaya tidak jadi fata morgana. Begitu Mas Haris. Jadi optimis bakal jadi kenyataan ya Bang Indonesia. Iya, kita optimis. Apalagi Gen Z ke depannya kan lebih kreatif. Terakhir Bang, ada pertanyaan yang dikeluhkan oleh generasi muda lah Bang. Soal PPR bakal jadi 12% Bang. Gimana Bang kalau Abang melihat ini Bang? Mas Haris, betulnya begini. Di Komisi 11 itu memang membahas tentang undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Itu revisi undang-undang pajak. Kita sudah buat simulasi timeline. Waktu pembahasan 2 tahun lalu. 2021-2022 kita bahas, kita putuskan. Kemudian kita bikin timeline. Kenaikan 10% menjadi 11% itu berlaku di pertengahan 2023. Itu kita bikin timeline. Kenapa? Kita udah hitung sirkulasi ekonomi dan seterusnya. Potensi pendapatan masyarakat, layanan pemerintah yang semakin membaik, konektivitas ekonomi kita makin lancar dengan pembangunan infrastruktur dan baik infrastruktur fisik maupun digital. Kemudian kita bikin timeline 1 Januari 2025. Itu naik menjadi 12%. Jadi
dalam 3 tahun itu ada kenaikan. Tetapi juga ada ayat kita sudah cantumkan, Mas Haris. Kita ada satu ayat di dalam pasal Undang-Undang HPP itu mencantumkan bahwa batas maksimal dan batas minimal. Oke. Iya kan gitu. Jadi batas minimalnya 5%, Mas Haris. Oke, 5% batas maksimalnya kalau tidak salah ingat 15%. 15% itu. Iya, kalau tidak salah ingat, mohon dikoreksi. Artinya apa? Kalau ekonomi memburuk karena banyak faktor dan itu di luar kendali pemerintah, maka bisa saja memberlakukan pasal ayat yang itu dengan menurunkan. Kan begitu. Lalu kemudian kebutuhan bahan pokok di dalam pasal itu juga sudah diatur. Tidak dikenakan pajak, disebutkan secara detail. Beras, gula, sayur-sayuran. Iya. Jadi semua kebutuhan bahan pokok itu bebas dari PPN. Itu sudah dicantumkan secara tekstual, tidak multitafsir. Jadi kebutuhan dasar rakyat kita itu terproteksi bebas pajak. Begitu, Mas Haris. Nah, tinggal sosialisasinya. Betul, Bang. Balik lagi sosialisasi. 1 Januari, karena ini sudah diketok 3 tahun lalu, jadi 1 Januari mestinya sudah sosialisasi sudah seluruh Indonesia supaya masyarakat wajib pajak itu nggak kaget. Begitu, Mas Haris. Soalnya kan banyak yang kaget. Wah, naik pajak 1%, gaji 5 juta, iya kan? Kan lumayan juga. Gitu. Siap, Mas. Begitu, Mas Haris. Terakhir nih, Bang. Ini kan bentar lagi Pak Prabowo Gibran akan dilantik bulan Oktober nih, Bang. Mungkin harapan ke depannya untuk pemerintahan ini gimana, Bang? Apalagi di segi ekonomi kan nih, Bang. Untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini, Bang. Harapan saya sih sebetulnya pertama fokus pada program yang sudah dijanjikan ke masyarakat, termasuk nanti menentukan quick win-nya. 100 hari pertama pemerintahan apa saja yang harus difokuskan, dituntaskan gitu di 100 hari pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin kualitas demokrasi kita dijaga. Jadi perdebatan, dialog di parlemen itu harus dibuka. Iya kan, supaya produk legislasi atau produk keputusan-keputusan politik itu lebih kualitatif. Kita 4 tahun ini kan banyak sekali mendengar judicial review terhadap undang-undang yang diputuskan oleh DPR. Ya, tentu banyak faktor, banyak variabel yang mempengaruhi sampai masyarakat melakukan judicial review. Tetapi di internal kita mesti jaga kualitas demokrasi kita. Itu 2 poin yang saya ingin menjadi harapan sekaligus pesan. Mudah-mudahan tim yang dibentuk Prabowo Gibran nantinya benar-benar bisa fokus terhadap hal tersebut. Dan fokus untuk Indonesia Emas 2045 ya, Bang. Iya, Mas Haris. Oke, siap. Terima kasih, Bang Kamru, sama dalam ngobrol-ngobrol di podcast Roda nih, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang, udah datang, Bang. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di episode lain nih, Bang, soal-soal yang lain yang menarik, apalagi isu-isu ekonomi yang akan datang. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Amin. Podcast Roda ya. Kita sudah sampai di akhir podcast Roda nih, dan terima kasih untuk Bang Kamru. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.